Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kaula panjenengan betapa pentingnya membenahi daripada hubungan antara seorang hamba dengan Allah dan hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Jika ada di antara kaula panjenengan yang fokus ibadah kepada Allah tapi tidak baik dengan orang-orang di sekitarnya, maka ibadah yang Anda lakukan kepada Allah akan menjadi sia-sia. Anda soleh, Anda ahli ibadah, tapi dengan orang tua durhaka, sia-sia ibadah Anda. Anda baik, tapi zalim kepada pasangan, ibadahnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, puasa sunnahnya luar biasa, hadir majlis tidak pernah gaib, ahad pagi selalu hadir, tapi sama istri sama suaminya saling menzalimi, maka percuma ibadahnya. Nah, sehingga orang yang cerdas, dia akan berpikir gimana caranya ibadah yang sudah dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang bodoh dan dungu, dia akan berkata, "Oh, kalau gitu buat apa saya capek-capek ibadah kalau saya masih berbuat zalim sama keluarga saya? Buat apa saya capek-capek ibadah kalau saya masih belum bisa menahan emosi saya kepada istri?" Itu orang yang bodoh. Orang yang cerdas, dia akan berkata dalam hatinya, "Oh, mulai hari ini saya tidak boleh berbuat jahat sama istri saya. Saya tidak boleh berbuat jahat sama orang tua saya. Saya tidak boleh berbuat jahat kepada tangga-tangga saya, agar ibadah yang saya lakukan tiap hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Itu orang cerdas. Nah, karena ini ada orang-orang yang justru ketika memahami ayat-ayat semacam ini, justru malah kebaikannya dia tinggalkan. Hubungan dengan manusia dia buruk, hubungannya dengan Allah awalnya baik, ketika membaca ayat dan hadis-hadis yang semacam ini justru malah hubungan dengan Allah pun juga dia tinggalkan. Sehingga dengan Allah hubungannya buruk, dengan manusia hubungannya juga buruk. Orang yang semacam ini sengsara, lebih sengsara daripada orang yang hubungannya sama Allah baik, tapi sama orang lain dia belum baik. Nah, sehingga di sini para hadirin, pentingnya kita memahami tentang hablum minallah wa hablum minan nas. Menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan yang baik dengan manusia, siapapun itu manusianya. Terutama yang disebutkan oleh Allah tadi, yaitu orang tua, kerabat, keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, musafir, dan orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita, seperti budak, atau kalau zaman sekarang karena budak sudah tidak ada, seperti pembantu, pegawai. Itu ada hak yang mereka wajib menerimanya dari kita, yang perlu kita berikan kepada mereka. Jika semua ini kita lakukan dengan baik, maka ibadah kita akan diganti dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, dikatakan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanah tasumu bin nahar wa tusallil lail wa tu'dhi jiranaha." Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang tiap siang dia puasa, tiap malam dia tahajud, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Bagaimana kira-kira pendapatmu tentang perempuan ini ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Hiya finnar, tempatnya di neraka. Coba, ahli tahajud, tiap hari puasa sunnah, tapi sering nyakiti tetangga, neraka tempatnya. Nah, dari sini para hadirin, jangan sekali-kali kita menyakiti orang. Karena dengan kita menyakiti satu orang saja, maka semua ibadah kita akan sia-sia. Yang tadinya dengan ibadah-ibadah itu kita berharap surga, dengan ibadah-ibadah itu kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi justru karena kita menyakiti hati orang lain,
Justru malah Allah murka kepada kita. Allah berikan neraka kepada kita, naudzubillah summa naudzubillah.